Selamat malam, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saudaraku, keselamatan yang kita dapatkan dari Tuhan Yesus sungguh merupakan sebuah anugerah yang patut kita syukuri dalam kehidupan kita. Ungkapan syukur kita, mari kita wujudkan dengan kehidupan yang berbuah bagi orang-orang sekitar kita. Saudaraku, sebelum kita mengistirahatkan tubuh kita dalam cinta kasih dan perlindungan Tuhan, sejenak mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, bila firman yang kami baca dan kami renungkan malam hari ini membuat kami mampu berbuah dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami berdampak baik, membawa damai bagi semua orang. Amin. Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 22 bagian A. Sesungguhnya bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Namun jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi Paulus mengenal, diselamatkan oleh Kristus dan dipakai Kristus sebagai pelayannya untuk menyelamatkan orang-orang sekitarnya, itu merupakan sebuah anugerah yang sangat luar biasa, sebuah anugerah dalam kehidupan Paulus yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Sehingga saudaraku, ketika Paulus mendapatkan anugerah keselamatan dari Kristus, maka ia dengan tegas berkomitmen, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ketika aku harus hidup di dunia ini, berarti aku harus menghasilkan buah-buah kehidupan yang berdampak baik bagi banyak orang. Saudaraku, ini merupakan sebuah komitmen yang luar biasa. Paulus menekankan yang pertama, hidup Paulus semata-mata untuk mentaati, untuk menyenangkan hati Kristus. Dan ketika Tuhan mengendaki hidupnya di dunia berakhir, maka kematian bagi Paulus merupakan sebuah keuntungan. Karena kematian bagi Paulus merupakan gerbang bagi Paulus untuk hidup bersama dengan Allah Bapa di surga, hidup bahagia, dan bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan mengendaki Paulus masih hidup di dalam dunia, maka Paulus bertekad, hidupnya ia pakai untuk menghasilkan buah yang baik dan berdampak baik bagi orang-orang sekitarnya. Sehingga saudaraku, setelah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, Paulus rela berkorban untuk pergi dari kota ke kota memberitakan Injil Kristus kepada orang-orang khususnya di luar Yahudi. Dan luar biasa saudaraku, berbagai macam tantangan, berbagai macam kesulitan, sakit penyakit tidak menyurutkan Paulus di dalam melayani, di dalam memberitakan Kristus, di dalam menghasilkan buah yang baik bagi orang-orang sekitarnya. Saudaraku, kegigihan, ketekunan, kesetiaan Paulus membuahkan hasil yang luar biasa. Banyak orang yang percaya kepada Kristus, banyak orang yang diselamatkan oleh Kristus, banyak orang yang mengalami cinta kasih Kristus, dan kehidupan Paulus pun berubah dari orang yang dibenci, dari orang yang dipersandungan, dari orang yang menakutkan bagi orang Kristen, menjadi orang yang dinanti-nantikan kehadirannya, menjadi orang yang memberkati, menjadi orang yang mampu menguatkan, menjadi orang
yang mampu membawa keselamatan dan damai bagi orang-orang sekitarnya. Paulus sudah diselamatkan oleh Kristus dan ia bertekad dan sudah mampu berdampak baik, menghasilkan buah-buah yang baik bagi orang-orang sekitarnya. Demikian juga dengan kita, saudaraku, saya dan saudaraku yang dikasihi Tuhan adalah orang-orang yang sudah mendapatkan anugerah Tuhan yang luar biasa itu. Diselamatkan oleh Tuhan, diampuni oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Sehingga mari saudaraku, kita bertekad melalui perbuatan kita, melalui perkataan kita, melalui keberadaan kita, dimanapun dan kepada siapapun, biarlah menghasilkan buah-buah yang baik bagi orang-orang sekitar kita. Sehingga kehadiran kita mendamaikan, perkataan kita menguatkan, karya kita memberkati bagi setiap orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita masing-masing, khususnya bagi keluarga kita, dan khusus lagi bagi jemaat di gereja kita masing-masing. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk keselamatan yang kami dapatkan dari Tuhan Yesus. Sebuah anugerah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami rindu ya Tuhan, mengisi keselamatan itu dengan menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik, yang mendamaikan, yang memberkati bagi semua orang. Tuhan Yesus, malam hari ini kami berdoa, biarlah kami sekeluarga boleh merasakan damai, merasakan rukun, bahagia, dan berkecukupan dalam segala sesuatu. Kami juga rindu ya Tuhan, biarlah pelayanan kami di gereja kami masing-masing membawa dampak kerukunan, kebahagiaan, damai, dan kekuatan bagi jemaat yang kami layani. Kami juga terus berdoa, biar Tuhan menyembuhkan bagi yang sakit. Kami juga berdoa ya Tuhan, biar Tuhan juga menguatkan bagi rekan-rekan kami, atau diri kami yang menghadapi pergumulan dan menghadapi penderitaan hidup. Dampingi Tuhan, agar kami mampu menyelesaikannya dengan baik bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, setelah kita mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, mari kita mengisinya dengan menghasilkan buah-buah kebaikan, buah-buah yang membawa damai, membawa kebahagiaan dan berkat bagi sesama kita. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita.